Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya kembali lagi di ada Alfiansyah Podcast. Nah, di sini saya sebagai host seperti biasa, Alfiansyah Nabi Najmi, dan saya di sini sudah mengundang beberapa narasumber di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Nathanael dan Janvierino. Halo Nathan. Halo. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua yaitu Malik Ihsan Fatur Rahman. Halo Malik. Kemudian yang ketiga yaitu Hardian Bagus W. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Baik. Kemudian yang keempat adalah Farid ini Abdillah. Halo. Halo, selamat. Dan yang terakhir yaitu Ihsan Zafir Wibowo. Halo. Hai. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membicarakan mengenai pergaulan sehat. Nah, untuk memulai, kita harus mencari tahu nih, pengertian pergaulan sehat itu apa sih? Mungkin dari kalian, apakah ada yang mau berpendapat mengenai pengertian dari pergaulan bebas? Sehat. Oke, Nathan? Ya, kalau menurut saya pergaulan sehat itu adalah pergaulan yang berdampak positif bagi semua pihak, baik secara fisik, ini artinya melatih badani ya, melatih badan. Secara intelektual, ini artinya melatih kognisi. Bisa juga berdampak positif secara spiritual, ini artinya memperdalam hubungan kita dengan Tuhan ya. Berdampak positif secara sosial, ini artinya melatih bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan baik, lalu ya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Dan terakhir adalah emosional, ini artinya melatih kita untuk bisa memproses emosi dengan lebih baik. Baik, terima kasih Nathan. Mungkin ada pendapat lain? Baik, silakan Farid. Oke, jadi menurut saya pergaulan sehat itu adalah hubungan satu individu dengan individu lainnya yang melakukan kegiatan positif. Contohnya itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk melakukan kegiatan amal. Nah, itu kan ada interaksi sosial tuh antara individu satu dengan individu lainnya yang melakukan kegiatan positif. Jadi gitu. Oh, baik. Jadi pokoknya pergaulan sehat itu yaitu pergaulan yang memberikan dampak positif baik bagi tubuh maupun bagi jiwa kita. Baik, betul. Kemudian untuk selanjutnya saya mau bahas mengenai ciri-ciri pergaulan sehat dulu nih. Mungkin ada yang mau berbicara tentang itu? Oke, baik, silakan Bagus. Nah, kalau untuk ciri-ciri pergaulan sehat itu yang pertama itu komunikasi yang berkualitas. Jadi maksudnya kayak kamu nggak ngedengar itu, tapi terjadi komunikasi lancar dan sehat antara satu sama lain. Yang kita itu saling menghargai. Ya sama kayak tadi, lu nggak cuma dengerin doang, tapi juga mereka melakukan sesuatu untuk kamu dan kamu hargai mereka. Nah, ada lagi itu memberi dukungan. Pasti orang memiliki tujuan berbeda kan, tergantung pribadi satu sama lain. Nah, kalau untuk yang ini, kamu harus kayak mendorong orang lain agar mereka mencapai yang mereka inginkan. Dan untuk yang terakhir itu maafkan. Yang dimaksud ya kalau kamu punya masalah terus gak maafkan pasti gak bakal terselesai masalahnya. Jadi harus memaafkan. Baik, terima kasih atas pendapatnya yang sangat jelas, Bagus. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau pendapat lagi? Ya, pokoknya nama tambahin aja 3 lagi deh. Oke. Kayak kalau kehidupan baik itu kan kita seringnya saling respect each other gitulah. Jadi kalau gitu paling saling memaafkan gitulah satu kepada orang lain itu. Nah, itu saling percaya diri sendiri gitulah, saling percaya diri sendiri dan saling membantu juga. Pokoknya kita hidupnya tuh yang harus tentram sama baik, saling membantu gitu lah menurut saya. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya Ihsan. Jadi pokoknya ciri-ciri dari pergaulan sehat itu yaitu kita bersikap saling seramah, saling santun, dan saling membantu satu sama lain. Nah, kemudian gue sih penasaran mengenai dampak positif, dampak dari pergaulan sehat. Mungkin ada yang ingin memberikan dampak-dampaknya?
Oke, silakan Nathan. Ya, kalau menurut aku dampak utama dari pergaulan sehat, selain daripada tentu saja ya kita makhluk sosial ya, dan karena itu kita harus memenuhi kebutuhan kita untuk bersosialisasi. Ya, selain daripada itu, dampak yang kedua yang tidak kalah penting itu adalah mengembangkan talenta diri. Jadi apabila kita bisa belajar sama dengan orang lain gitu, mempunyai pergaulan yang sehat, maka kita bisa belajar bukan hanya intelek saja gitu, tapi belajar bagaimana caranya mengelola emosi, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana berkomunikasi dengan sopan dan lain sebagainya gitu. Jadi pengembangan diri kalau menurut saya. Baik, terima kasih Nathan. Mungkin ada yang lain ingin berpendapat lagi. Oke, silakan Farid. Kalau menurut saya dampaknya itu salah satunya adalah kita bisa merubah sikap orang lain, yang dimana orang lain itu kan mempunyai sikap yang berbeda-beda. Terkadang ada orang yang mempunyai sifat buruk. Nah, sifat itu bisa kita ubah dengan cara kita menarik orang tersebut ke dalam pergaulan yang sehat, sehingga dia bisa menjadi individu yang baik. Oke, terima kasih Farid. Jadi dengan pergaulan sehat ini, kita bisa mengembangkan diri kita dan juga bisa mengajak orang lain untuk mengembangkan dirinya juga. Oke, mungkin sekarang kita akan masuk kepada contoh-contoh dari pergaulan bebas. Mungkin siapa yang ingin berpendapat? Baik, silakan Malik. Oke. Kalau menurut gue sih contohnya pertama itu kita harus komunikasi dengan positif gitu. Kita harus saling membangun satu sama lain, bukan malah saling meruntuh. Tapi itu bukan maksudnya kita nggak boleh kompetisi. Tapi maksudnya kita harus adil gitu. How we treat each other. Terus habis itu juga kita harus menghargai perbedaan gitu. Karena ya perbedaan itu harus dihargai. Kita bukan center of the universe. Nggak semua orang akan sesuai ideal yang ada di otak kita. Setiap orang itu beda. Artinya ya kalau perbedaannya emang nggak mempengaruhi kita ya harus dihargai. Karena itu perbedaannya belum tentu negatif. Terus habis itu kita harus mengelola konflik dengan dewasa. Artinya kita harus menyelesaikan konflik ya nggak terlalu pakai emosi gitu. Ya kita nggak usah pakai kekerasan gitu, verbal atau fisik. Tapi gimana kalau sisi lain ya nggak gitu juga. Ya kita harus yang mulai duluan. Karena lama-lama kalau kita yang mulai, sisi lain akan ikut juga. Setelah itu kita juga harus bertanggung jawab. Karena dengan tanggung jawab kita, ya orang lain bisa lebih percaya sama kita. Jadi pergaulannya nggak terlalu tertutup gitu. Jadi bisa membuat suatu pergaulan yang sehat. Baik, terima kasih atas pendapatnya Malik. Mungkin ada yang lain yang ingin berpendapat? Oke, silakan Nathan. Ini tadi contoh pergaulan sehat kan? Iya, Nathan. Ya, pergaulan sehat. Nah, kalau menurut saya contoh-contohnya yang pertama tentu saja kalau kita bisa membuat grup yang untuk pengembangan diri gitu ya. Contohnya pembentukan study group gitu untuk mempelajari materi sekolah, atau kalau misalkan kita ngebuat study group untuk belajar piano gitu juga boleh. Itu adalah contoh pergaulan yang sehat kalau menurut saya. Lalu ada juga contohnya pertemanan dalam suatu ekstrakurikuler untuk saling mengembangkan diri dalam bidang ekstrakurikuler tersebut. Ya, ini juga sangat membantu. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita membuat suatu pertemanan dalam membangun atau mengikuti suatu gerakan sosial atau bisnis ya. Jadi ya bagi yang mau ngebuat bisnis gitu lalu membuat pertemanan untuk membuat bisnisnya bersama, ini juga merupakan pergaulan sehat yang berdampak positif. Oke, baik. Terima kasih Nathan atas pendapatnya. Dan kemudian mungkin ada yang di sini yang ingin menceritakan lebih lanjut mengenai pengalamannya saat melakukan pergaulan sehat. Apa gua aja ya? Kamu aja coba, kamu cerita. Oh iya. Oke, jadi cerita gua sih mirip kayak contoh yang sudah disebutkan sama Nathan sih. Jadi kayak di ekstrakurikuler sains perpustakaan gitu lah. Jadi dengan saya masuk ke dalam sains perpustakaan ini, saya itu bisa mendapatkan dampak yang benar-benar positif. Yaitu saya jadi lebih aktif lagi dan saya jadi nggak malas. Contohnya aja, kan harusnya pas libur lebaran ini, gue kan kerjaannya cuma main game, tidur, buka puasa, udah.
Tapi sekarang jadi gua tuh dipaksa agar tetap aktif. Jadinya harus ngurus buka puasa, harus bikin tugas dan lain-lain. Jadinya gua itu tetap produktif meskipun ya sedang libur gitu. Dan juga ya pasti dengan pertemanan positif, jadi saling kenal dan saling bisa sharing gitu lah. Terutama ilmu sih. Itu sih pengalaman gua. Dan ya sepertinya podcast pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih pada semua narasumber yang telah menghadiri. Dan ya sekian pamit undur diri dari saya. The Alfiansyah Show ended. Baik, jadi saya ingin menyimpulkan podcast pada episode ini. Yaitu dalam pergaulan kita sehari-hari, kita itu harus melakukan pergaulan sehat, gak hanya pergaulan biasa saja. Kenapa? Karena pergaulan sehat itu sangat superior dibandingkan dengan pergaulan biasa. Karena dampak-dampak positifnya sangat besar. Contohnya, dengan pergaulan yang sehat, kita bisa meningkatkan diri kita. Baik dalam segi raw talent, maupun kita juga bisa meningkatkan akhlak dan moral kita. Sehingga ya jadi lebih sopan dan jadi anggota masyarakat yang lebih baik. Dan juga dengan dalam menjadi bagian dari pergaulan yang sehat, kita juga bisa menyebarkan positivity ya. Kita bisa mengajarkan dan mengingatkan kepada orang lain agar dia tuh bisa meningkatkan talentanya dan akhlaknya dia juga supaya bisa mewujudkan ya komunitas yang harmonis, aman dan nyaman gitu. Oke, mungkin podcast pada kali ini sudah selesai. Saya berterima kasih kepada kelima narasumber kita yang sudah datang pada kesempatan kali ini. Dan ya, The Alfiansyah Show ended. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.